Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadih burhanu al-mabsut fi karamuhu wa ihsanu. Ya la qalbin suruhu qad tawala bihabibin lana nawala. Jalla man syarrafa al-wujuda bi nurin ghamara al-kauna bahjatan wa jamala. Qad taraka fil husni ala maqamin wa tanaha fi mithlihi wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir muliakan, hadir para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, ayahanda saya Al-Habib Mukhtar bin Abdurrahman Segaf. Lalu juga ada Al-Habib Al-Kaf beserta para ulama lainnya. Akan mudah-mudahannya semuanya panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati daripada DKM Masjid Darussalam dan juga keluarga besar daripada Masjid Darussalam ini yang telah mengadakan acara yang mulia. Kita doakan mudah-mudahan segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah setiap tahunnya akan selalu ada yang namanya majelis yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat. Di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat keberkahan, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di dalam masjid yang mulia ini. Kita dikumpulkan di mana insyaallah setelah ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berharap setelah ini kita akan membawa cahaya yang mulia. Kita pulang dari sini insyaallah seluruh rahmat Allah Subhanahu wa taala menaungi kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, seorang manusia yang mulia, Nabi yang paling agung, basyarun la kal basyar, manusia tetapi berbeda dengan manusia yang lainnya, seorang Nabi tetapi berbeda dengan Nabi yang lainnya, seorang Nabi yang istimewa, lebih istimewa lagi daripada Nabi yang lainnya. Ialah baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Semoga salam kita, salawat kita tercurahkan kepada beliau, kepada keluarganya beliau, kepada sahabatnya beliau, dan kepada pengikutnya beliau. Amin amin ya rabbal. Hari ini temanya menjaga keimanan seperti saat bulan suci Ramadan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-imanu huwa yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang nambah. Iman itu kadang-kadang iman kita suka tinggi, suka bertambah iman kita. Tapi terkadang juga iman kita suka menurun. Yang namanya manusia zaman sekarang apalagi? Kadang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang turun lagi keimanannya.
Ini sudah diperingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu huwa yazid. Di saat di bulan suci Ramadan kemarin, tergantung bagaimana kita melihatnya. Bulan suci Ramadan di mata para ulama zaman dahulu ialah sebuah tarbiyah, sebuah pendidikan. Kalau di zaman sekarang ada yang namanya pesantren kilat, di bulan suci Ramadan sama seperti pesantren kilat. Di bulan suci Ramadan kita bukan hanya nahan lapar dan haus, jaga hawa nafsu kita, jaga mata kita. Apakah mata kita telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kuping kita, apakah kita gunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mulut kita, apakah kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna? Semuanya ada pada bulan suci Ramadan. Allah suruh kita untuk menjaga itu semua. Allah perintahkan kita di bulan suci Ramadan untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, kita kemarin melakukan puasa betul? Kemarin kita melakukan puasa, kita berbuat amal kebaikan, kita sholat 5 waktu, ditambah lagi sholat sunnah dan segala macamnya. Apakah itu semua bisa menjadikan kita, mencap kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Udah apa belum? Belum jawabannya. Itu semua adalah proses kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin dan hadirat, tergantung bagaimana kita melihat kemarin bulan suci Ramadan. Sebagian orang ada yang tidak menyia-nyiakan waktunya di bulan suci Ramadan membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ia dekat dengan orang-orang, bersilaturahmi. Ia bertemu dengan para guru, bertemu dengan ulama, belajar, bukan dia ngomongin orang, bukannya ribah. Nah ini yang paling baik. Makanya ini semua adalah tarbiyah. Apakah hanya di bulan suci Ramadan, setelah bulan suci Ramadan kita akan menurun keimanan kita? Maka jangan sampai. Yang ada kemarin kita dapatkan hikmah, ilmu yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan, hari ini kita terapin. Jangan di bulan suci Ramadan doang kita jaga lisan. Ini kebanyakan orang, ia tidak jaga lisannya, suka ghibah, suka ngomongin orang. Di bulan suci Ramadan ia tidak mau ngomongin orang, tapi setelah di bulan suci Ramadan masih juga ngomongin orang. Ada yang begitu? Insya Allah semuanya kagak di sini ya. Amin amin ya rabbal. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya jadikan kemarin di bulan suci Ramadan itu sebagai tarbiyah. Karena kenapa? Orang-orang tua kita nih Bu, orang-orang tua kita, mereka pada saat datangnya bulan suci Ramadan mereka bergembira. Saking senangnya mereka isi bulan suci Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat, membaca Al-Quran dan segala macamnya. Dulu kakak saya almarhum al-maghfur Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau di saat ketemu sama bulan suci Ramadan itu terus baca Al-Quran. Setelah zuhur baca Al-Quran, setelah sholat asar baca Al-Quran, setelah sholat maghrib baca Al-Quran lagi, setelah sholat isya baca Al-Quran lagi, setelah sholat subuh baca Al-Quran lagi. Sampai kita sebagai cucunya ataupun sebagai anaknya beliau nggak tahu beliau itu khatam sudah berapa kali. Mungkin sudah nggak kehitung, mungkin ada 3 atau 2 kali beliau khatam dalam satu Ramadan. Ditambah lagi beliau setelah bulan suci Ramadan, beliau menerapkan yang dia ada di pada bulan suci Ramadan, beliau terapin lagi. Habis sholat beliau baca Al-Quran. Bayangkan dalam 1 tahun beliau bisa menghatamkan Al-Quran berapa kali. Orang-orang zaman dahulu hatinya dekat dengan Al-Quran. Bukan hanya lisan saja membaca Al-Quran, hatinya dekat dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran sudah ada pada dalam hati mereka.
saking cintanya kepada Al-Quran. Makanya adik-adik kita nih yang masih kecil seperti ini, ajarkan mereka untuk membaca Al-Quran, mengartikan Al-Quran, memahami makna Al-Quran. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik dari kalian ialah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Betapa banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, tapi dia tidak mengerti makna daripada Al-Quran. Betapa banyak orang yang hafal Al-Quran, tapi dia tidak mengajarkan kepada yang lain. Ia simpan ilmunya untuk dirinya saja. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita ini dari kecil untuk bisa baca Al-Quran, ngerti Al-Quran bagaimana setiap suratnya, walaupun surat-surat pendek dia mengerti tidak masalah. Lalu ajarkanlah kepada yang lain. Ini kata baginda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia. Mudah-mudahan kita semua termasuk. Amin, amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keimanannya enggak pernah tergoyahkan sekalipun. Ada satu sahabat yang sangat terkenal, sangat masyhur, seorang muadzin. Muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal dengan dia? Sedangkan sendalnya saja sudah ada di surga, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau itu ketika diketahui oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu, diketahui bahwasanya dia sudah menganut agama Islam, ia dicambuk oleh kaum kafir Quraisy ataupun kepada tuannya, lalu juga disiksa agar ia tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi beliau hanya mengatakan satu, Ahad. Kata Sayyidina Bilal bin Rabah, Ahad, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa, Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dicambuk berapa kali, disiksa berapa kali, iman beliau tidak pernah tergoyahkan. Sedangkan kita yang ada pada zaman sekarang, segelintir saja kita terkena dari orang-orang, iman kita sudah tergoyahkan. Maka lihatlah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan mereka, apa yang mereka lakukan sampai pada hari ini kita bisa merasakan bagaimana perjuangan-perjuangan baginda Rasulullah, perjuangan-perjuangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan yang ada di bulan suci Ramadan kemarin sebagai pendidikan di dalam diri kita. Al-Quran yang kita baca pada hari ini kita pun baca. Jaga lisan kita, terhindar dari maksiat, terhindar dari kotoran hati. Hari ini kita terapkan juga. Jangan cuma di bulan suci Ramadan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang yang bertakwa dan juga orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di antara kita, mungkin di antara kita ataupun saya pribadi adalah seorang pendosa. Setiap harinya berbuat dosa, sampai kita nggak tahu apa saja dosa yang telah kita perbuat, disengaja maupun tidak sengaja. Di bulan suci Ramadan melakukan dosa, setelah bulan suci Ramadan melakukan dosa, sengaja maupun tidak sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui diri daripada batas daripada kalian sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang. Di semua ayatnya beliau, di semua ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebut kita dengan hambanya. Ya abdi, wahai hambaku. Di dalam hadis qudsinya,
juga sama. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, engkau telah bermaksiat kepadaku di siang dan pada malam harinya. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Aku mengampuni seluruh dosa, maka beristighfarlah, maka mohon ampunlah kepadaku, kata Allah. Maka akan aku ampuni kalian. Kita seringkali berprasangka buruk kepada Allah. Kita seringkali berprasangka baik kepada makhluknya, tapi kita seringkali berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengatakan di dalam hadis qudsinya, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku itu tergantung dengan prasangka baik hambaku kepadaku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya apabila ia mengingat akan diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dan aku akan mengingat akan dirinya di dalam diriku apabila ia mengingat akan diriku di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mengingat kita selagi kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jadilah hamba yang selalu berprasangka baik kepada Allah. Jadilah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Jadilah hamba yang selalu yakin kepada Allah. Seseorang bisa dikatakan beriman ketika ia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Dzaqa ta'mal iman." Seseorang bisa merasakan daripada nikmatnya iman. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Jikalau ia ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, lalu juga Islam sebagai agamanya, dan baginda Rasulullah SAW adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut bisa merasakan daripada nikmatnya masih semangat kagak? Masih semangat kagak nih? Ini dari tadi pada bengong. Kira-kira kenal kagak sama saya nih? Nah, Masya Allah. Saya kira kagak kenal. Soalnya cuma ada nama Alwi doang biasanya. Ada Kian Santang ya? Ya. Selalu ada Kian Santang. Bahkan saya kalau pergi nih di mana-mana ya, kalau lagi jalan, tidak sengaja ngedengar orang manggil Kian Santang. Jadi kadang saya kagak nengok. Kian Santang, Kian Santang. Siapa yang manggil handphone saya? Nama saya Alwi ya. Kian Santang, ditepok baru saya dengar. Ternyata Kian Santang yang dikenal, bukan Alwinya. Sampai anak kecil aja taunya Kian Santang. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di Kian Santang kemarin ada nilai-nilai dakwahnya ya. Jadi nilai yang bermanfaat untuk semuanya. Amin amin ya rabbal. Kira-kira kangen kagak sama Kian Santang? Kangen sama Kian Santang? Pengen tayang lagi kagak? Pengen kagak? Siap. Saya gak bisa ngomong apa-apa kalau gitu. Mudah-mudahan bisa tayang lagi ya. Insya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jatuh. Ini Masya Allah, ini penerus Kian Santang ini nanti nih. Naik ke meja ya. Wih, kemana? Nah, naik, fadal, duduk. Udah gede jadi ulama insya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesimpulannya, pada hari ini kita berkumpul, kuatkan iman kita. Kuatkan iman kita. Yang kita dapat di bulan suci Ramadan kita terapin juga pada hari ini. Al-imanu huwa tasdiqun fi qalbi. Iman itu adalah ditaruh atau diyakinkan di dalam hati. Apabila seseorang di dalam hatinya kuat
dalam artian yakin kepada Allah, maka ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Insyaallah kita semua menjadi orang-orang yang beriman, kuat iman kita, dan Allah jadikan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa adina al-husna bi hurmatihim ya Rasulullah. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله. جيران بذي الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله. ربي فانفعنا ببركتهم وادنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله. وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. Sekali lagi sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya tidak bisa panjang lebar. Saya bisa sampai sini, tapi saya berharap mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita menjadi sebaik-baiknya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita menjadi sebaik-baiknya umat baginda Rasulullah. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung di yaumil akhir bisa bertemu dengan baginda Rasulullah. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Pulang dari sini Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita. Dan semoga apa yang telah kita dapat pada hari ini bisa berguna nanti di yaumil akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada hari ini, nanti di yaumil akhir juga kami kumpulkan dengan orang-orang soleh. Semoga kita pulang dari sini mendapatkan berkelimpahan pahala, dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang taat. Allah jadikan kita menjadi sebaik-baiknya hamba-Nya. Allah jadikan kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang kelak bisa berbakti kepada kita. Allah jadikan juga keluarga saudara kita semua menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi keluarga yang dekat dengan keluarga baginda Rasulullah. Semoga kita menjadi keluarga yang dekat dengan sahabat baginda Rasulullah. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan para aulia, dengan para wali Allah, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada hari ini datang di majelis yang mulia ini, kita pulang dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat pada kampung ini. Kampung ini menjadi makmur, kampung ini semuanya menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kita dengan kasih sayangnya. Dan juga baginda Rasulullah SAW melihat kita pada hari ini semuanya bersalawat kepada beliau, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan sehingga nanti di yaumil akhir kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Dan juga nanti di yaumil akhir kita bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Di yaumil akhir kita bisa mencium tangan baginda Rasulullah SAW. Di yaumil akhir kita bisa mencium harumnya baginda Rasulullah SAW. Dan nanti di yaumil akhir kita bisa meminum daripada telaga Haud, telaga Kautsarnya baginda Rasulullah SAW. Dan di yaumil akhir nanti dan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, dengan ulama-ulama dan juga orang-orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatina min fitan. Rabbi faj'al mujtama'ana wa husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayaka al-jizani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, saya tidak bisa panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya punya pantun. Boleh kagak? Boleh nggak nih? Boleh. Saya kasih pantun nih, dengerin baik-baik. Saya punya pantun ini dari guru saya. Jadi nggak main-main, pantun ini sangatnya juga ada dari burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Mohon maaf, Said, masih ada waktu sebentar, 5 menit, masih bisa? Sih nanti biru lain foto-foto dulu. Kabar? Baik, alhamdulillah, Said masih punya waktu. Kita minta waktu 5 menit untuk pertanyaan ya dari ibu-ibu jamaah rahmatullah. Silakan yang ingin bertanya kepada Said, 2 pertanyaan saja. Nanti ada pertanyaan dari ibu. Baik, kami persilakan ibu-ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu. Yang pertama, silakan ibu yang pertama datang juga ya. Ya, oh iya, masya Allah, tabarakallah. Ya, silakan ibu yang ingin bertanya kepada silakan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Julia Tirawat dari Universitas. Mohon maaf dengan hadir saya. Marhaba, sini. Saya mau bertanya.
untuk tetap menjaga keimanan selalu terus terjaga istiqomahnya. Poin-poin apa saja yang harus kita lakukan. Terima kasih banyak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba, jazakillah untuk Ibu Sulis. Ya, jazakillah atas pertanyaannya. Poin-poin yang perlu kita perhatikan di saat kita ingin istiqamah dalam melakukan segala apapun, dalam menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tadi yang saya katakan, yang pertama menjadilah orang yang ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan kebaikan apapun yang kita lakukan itu dilakukan karena ikhlas karena Allah Ta'ala. Artinya bukan karena ingin dipuji orang ataupun ingin dipandang oleh orang lain. Maka ini akan menambahkan rasa keistiqomahan kita di dalam diri kita dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanamkan di dalam hari-hari kita ialah tadi dengan amalan kebaikan. Jadi sampai hari kita ini nggak ada yang namanya konsep kehidupan. Kita harus tahu, habis kita bangun tidur kita ngapain, kita niat apa. Habis sholat zuhur kita pengen ngapain, misalkan tadi diisi dengan ngaji dan seterusnya. Habis sholat dan seterusnya untuk belajar ilmu dan seterusnya. Tanamkan apa kegiatan yang dalam nilai kebaikan di dalam diri kita, itu kita konsepkan di dalam hari-hari kita. Jadi semuanya teratur, sehingga nanti insya Allah kita akan istiqomah. Istiqomah ini dalam artian setiap harinya ini akan tetap terus menerus melanjutkan hal kebaikan tersebut insya Allah. Sudah jelas Bu ya. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua juga tadi saya katakan apa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga harus punya konsep kehidupan. Setiap hari, setiap habis sholat, sebelum sholat kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Insya Allah. Ya marhaba, jazakallah. Baik, terima kasih. Saya Aulia. Assalamualaikum. Apa yang sudah dijawab? Apa? Bagaimana pula? Bisa main ya, puter. Baik, terima kasih kepada Ibu penanya. Ya, untuk penanya pertama. Baik, untuk penanya kedua silakan dari sebelah sini. Silakan. Mau pinjam ya? Pinjam. Insyaallah. Siapa namanya? Hah? Hasim, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasim, sehat Hasim. Allah barik fik. Hai. Mas. Untuk saya juga, saya mohon menjawab pertanyaan saya ya. Saya itu sampai dari mulai yang sampai sekarang, dari anak saya ini loh, sholat kan alhamdulillah ya lancar setiap waktu. Cuma pertanyaan saya ini, ketika kita sholat, kalau ada ya tadi hari itu benar nggak ya sudah ini atau belum ya, sudah ini atau belum? Gimana caranya meyakinkan kalau sholat kita udah benar gitu? Jadi pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, ketika kita sholat, ketika kita niat dalam sholat, kita tuh harus yakin bahwasanya kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kalau ada kita pikiran-pikiran ya di dalam sholat, kalau nggak salah begitu, atau cara mengatasinya begitu ya. Cara mengatasinya yang pertama, makanya yang perlu kita perhatikan itu ada di dalam satu kitab Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi ada yang namanya Hadirul Qalbi, artinya hadirnya hati kita.
Di dalam sholat jangan sampai kita cuma lisan kita doang yang gerak, tapi hati kita, rohnya kita nggak hadir dalam sholat tersebut. Makanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab Risalatul Jami'ah mengatakan kalau ada yang namanya hadirul qalbi. Hati kita nih hadir, bukan hanya lisan. Lalu yang kedua, mentadaburkan Al-Quran. Artinya kita baca surat dalam Al-Quran, itu kita tahu maknanya. Maka otomatis insya Allah kita akan khusyuk di dalam sholat tersebut. Masya Allah, kaget ini. Lalu juga Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau juga mengatakan bahwasanya hadirul qalbi, mentadaburkan Al-Quran, semua itu adalah sebuah sebagai pokok dalam sholat kita. Dan ada yang dikatakan namanya rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli ialah di saat kita membaca suatu bacaan dalam sholat. Misalkan selesai kita ruku, kita baca apaan? Kita lagi sujud mau baca apa? Ataupun doa-doa yang ada di dalam sholat tersebut, namanya rukun qauli. Rukun qauli. Ada juga yang namanya rukun fi'li. Rukun-rukun gerakan di dalam sholat. Rukun-rukun dalam gerakan sholat gimana? Habis sujud kita ngapain? Ataupun habis ruku kita ngapain? Habis takbiratul ihram kita ngapain? Dan seterusnya. Habis tahiyat akhir dan seterusnya. Jadi yang perlu kita perhatikan dua tadi. Kita harus tahu rukun qauli, rukun fi'li. Yang kedua hadirul qalbi, mentadabburkan Al-Quran, tahu makna Al-Quran, memaknai semua yang ada di dalam sholat kita. Artinya tahu arti daripada semua doa-doa yang dalam sholat tersebut. Maka insya Allah sholatnya akan khusyuk, ya, akan konsentrasi insya Allah. Sudah jelas? Jazakumullah khair, ahsanal jazaa. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga kami persilakan dari sebelah sana, silakan. Sudah. Oh iya. Oh gitu. Baik, untuk pertanyaan ketiga nanti saja ya Bu ya. Cukup untuk pertanyaan yang kedua kami persilakan Ibu Panitia untuk memberikan bingkisannya ya. Masih. Baik, Bapak dan Ibu para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah telah kita laksanakan tadi acara inti kita yaitu tausiah yang sudah disampaikan oleh Sayyid Ali Masegab bin Mulia bin Abdurrahman Masegab, dan kami dari mohon maaf apabila dalam penyambutan kepada Sayyid, mohon maaf ya banyak kekurangan dan kesalahannya, dan mohon maaf ibu-ibu sebelumnya untuk selanjutnya mohon maaf ibu-ibu yang menunggu untuk